Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya duduk di rumah kaca yang berperan sebagai tempat budidaya tanaman ya. Seperti saat ini budidaya tanaman cabai ya, varietas pelita ditanam ya, 40 hari ya. Tanaman ini sudah berbunga ya. Jadi di dalam hal ini rumah kaca ini dilengkapi dengan teknologi yang dikatakan sebagai smart farming yang ini menggunakan model pendekatan smart agriculture atau presisi agriculture, pertanian presisi ya, di mana penggunaan pupuk ya itu tepat dosis sesuai dengan kebutuhan tanaman ya, di mana di dalam penggunaannya ya itu diatur dengan berbagai macam sensor ya, seperti sensor EC ya untuk mengetahui konsentrasi pupuk, sensor pH untuk mengetahui keasaman larutan, kemudian sensor kelembapan untuk mengukur kandungan air pada media tanam. Di sini menggunakan polybag ya, dengan media adalah kokopit, dan juga kelembapan di iklim mikro di sekitar rumah kaca ini ya. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pengairan ini ya dilakukan secara petigasi atau sistem tetes ya. Nah, sistem ini akan bekerja ya, di mana kebutuhan tanaman itu dapat diberikan secara maksimal ya, dan mengurangi pembaziran dalam pemberian nutrisi ya. Karena apabila kelembapannya itu tinggi, jadi aliran nutrisi akan terhenti. Dan kemudian sistem pemberian nutrisi ini juga pada tahap awal ini kita berikan selama 1 menit ya, setiap 2 jam. Nah, jadi setiap 2 jam 1 menit, mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore ya. Jam 7 1 menit, nanti jam 9 1 menit, jam 11 1 menit, dan jam 13 1 menit, jam 15 1 menit, dan jam 17 1 menit. Nah, setelah itu tidak diberikan lagi nutrisi karena itu sudah ada pada hari yang sore ya, jadi fotosintesis diperkirakan menurun, jadi tidak perlu diberikan nutrisi. Namun kelembapannya tetap dijaga dengan adanya spraying ya atau misting yang ada pada bagian atas ya untuk menjaga kelembapan. Nah, kemudian juga sistem ini mudah dikontrol ya. Dalam pemberian nutrisi ya, ada 3 pipa utama untuk mengalirkan nutrisi kepada 3 alur ya, ke masing-masing polybagnya, ke masing-masing pelakuan dari polybag ya dan tanamannya, sehingga kita bisa juga melakukan usaha penelitian untuk menentukan mana konsentrasi yang lebih baik dalam pertumbuhan maupun produksi cabai rawit nih, varietas pelita. Mungkin ini bisa menjadi model dalam pertanian presisi ke depannya, baik itu di rumah kaca maupun di lapangan luas ya, di mana ini akan mengurangi atau menyebab tenaga kerja itu lebih dikurangi ya peranannya. Jadi tenaga kerja lebih sedikit, dan kegiatan ini dapat dilakukan secara tepat, cepat, dan akurat. Jadi tidak ada dalam hal ini pembaziran ya, misalnya pupuk mudah dikontrol ya dalam hal pemeliharaan tanaman, karena dia akan memberikan sinyalnya. Dan pertanian smart farming itu dia adalah berbasis pada IoT ya, atau Internet of Things yang terhubung ke Wi-Fi, bisa dilihat di dashboard atau di aplikasi HP untuk memantau suhu, memantau konsentrasi pupuk berapa, kemudian kelembapannya berapa, pH-nya berapa, itu dapat terpantau setiap saat, atau disebut sebagai real time ya. Ya, setiap 1 menit itu ada diberikan informasi. Nah, kalau dilihat dari pertumbuhan tanaman ini cukup memuaskan ya, karena tanamannya kelihatan bagus, dan pada umur 36 hari ini sudah lebih kurang seminggu yang lalu itu mulai pembungaan dan sudah ada menjadi putih. Jadi
Itu saja yang bisa disampaikan untuk budidaya tanaman cabai rawit ya, ini khusus varietas Pelita yang kita lihat hanya mengandalkan nutrisi ya, AB mix ya, nutrisinya ada AB mix yang digunakan. Tidak ada penambahan lain, cuma dalam perlakuan ini diberikan 3 macam perlakuan saja, yaitu konsentrasinya 800 ppm ya, kemudian 1000 ppm dan 1200 ppm ya. Nah, ini untuk kajian mana pupuk yang lebih bagus konsentrasinya dari 3 treatment ini. Nah, ini nanti jadi rujukan untuk kegiatan praktikum berikutnya atau bisa untuk penelitian ya, baik di rumah kaca maupun di lapangan, sehingga kita akan mudah dalam melakukan aplikasi dalam pemupukan dan pemeliharaan tanam. Sekian dari saya untuk menerangkan sedikit ya, tentang pertanian presisi di Fakultas Pertanian ini ya. Terima kasih. Bila itu udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah mesin WFIM ya, atau mesin pemupukan dan pengairan otomatis dan terintegrasi. Di sini saya akan jelaskan bagian-bagian dari mesin WFIM ini. Pertama, ini adalah bagian inti dari mesin, di mana semua aktivitas mesin diproses di bagian inti di dalam panel ini. Nah, kemudian mesin ini akan bekerja apabila mendapatkan sinyal dari sensor-sensor yang ada di lapangan. Mesin ini akan melakukan pertama pemupukan, kedua pembilasan, ketiga fogging atau misting dari atas. Kemudian berikutnya saya jelaskan untuk jenis sensor-sensor yang terdapat pada mesin ini. Yang pertama ini adalah sensor tekanan gas digital. Ya, ini ada dua, satu berada di sini, kedua berada di sini. Sensor tekanan digital. Kemudian berikutnya ini adalah palep motoris, di mana palep tersebut akan otomatis membuka setengah, full, seperempat, itu tergantung dengan sinyal dari sensor. Oke. Kemudian berikutnya yang ada di sini ini adalah solenoid palep untuk membuka dan menutup jalur mana yang akan dipilih untuk vertigasi. Karena di sini ada mesin ini terdiri dari 3 bagian besar vertigasi, yaitu vertigasi 1, vertigasi 2, dan vertigasi ketiga. Nah, ini mana yang dipilih, ini yang menentukan. Ya, kemudian berikut ini adalah sensor suhu udara dan kelembapan udara. Ini mode industri. Ini untuk fungsinya yaitu untuk jika suhu udara terlalu tinggi atau kelembapan terlalu rendah, maka sensor ini yang akan memberikan sinyal ke perangkat utama ini dan kemudian melakukan aksi fogging atau misting otomatis. Kemudian selanjutnya adalah sensor aliran air. Di sini debit air dihitung oleh sensor berikut. Ada 3 sensor melakukan menghitung debit air. Ini bagian yang sangat penting sensor, yaitu terdapat di sini. Ini adalah sensor pH meter. Sensor pH ada 3. Kemudian ini adalah sensor suhu nutrisi dan sensor TDS nutrisi. Nah, bagian pengukuran sensor untuk pemantauan nutrisi itu berada di bagian berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur daripada vertigasi ini. Pertama, ini adalah bak penampungan nutrisi. Nah, ini belum di mix atau diukur berdasarkan keperluan dari tanaman. Ini masih umum. Ini TDS bernilai 5.000, jadi sangat tinggi sekali. Ini adalah mix awal. Dari mix awal, nutrisi akan disalurkan ke bagian pemilihan.
pemilihan distribusi jalur mana yang dihidupkan, ada 3 pilihan ya. Kemudian akan mengalir naik menuju ke bagian atas ya. Kemudian dari sini nutrisi akan masuk ke bagian injektor. Nah, disinilah tempatnya pencampuran antara pupuk dan air. Di sini pencampuran ini akan menghasilkan nutrisi yang sesuai untuk tanaman. Kalau tadi masih besar, 5.000 TDS-nya adalah 5.000. Kalau sudah tercampur, misalnya memerlukan TDS 1.200, maka di sini akan terdeteksi 1.200. Bagaimana cara mendeteksinya? Setelah tercampur, maka nutrisi dan air akan mengalir menuju sensor tadi, yaitu sensor pH, TDS, dan temperatur di sini. Dia akan naik sebagian akan turun dan langsung ke tanaman. Sebagian akan naik untuk menyesuaikan kandungan TDS-nya. Setelah itu, setelah dari sini, jika sudah sesuai, maka air dan nutrisi itu akan dilanjutkan menuju bagian distribusi, kemudian lateral di bagian pipa akan menuju langsung ke tanaman. Ya, menuju langsung ke tanaman, kemudian akan mengalir dan masuk melalui dripper seperti ini. Ini akan menetes. Kita menggunakan sistem irigasi tetes, menggunakan dripper.